Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muflexia Gata, NPM 1062220, kelas 2 CRTL A. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai setter dan getter pada program menghitung volume dan luas permukaan kubus. Yang pertama, saya mempunyai kelas kubus. Kelas kubus ini terdapat variabel per sisi dengan tipe data integer dan set nilai awalnya adalah 0. Kemudian terdapat set value field sama dengan value. Set ini digunakan untuk mengubah nilai properti sisi. Setelah set terdapat get sama dengan field. Get digunakan untuk mengakses nilai properti sisi. Terdapat vol. Vol ini mengidentifikasi volume kubus dengan rumus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Sisi kali sisi harus sesuai namanya dengan var sisi. Kemudian terdapat van LP luas permukaan kubus dengan rumus 6 kali sisi kali sisi. Untuk menghubungkannya kita menggunakan main.kt. Van main terdapat var K hanya untuk inisialisasi, kemudian sama dengan kubus. Kubus harus sesuai dengan nama kelasnya, kelas kubus. Kemudian tanda kurung ini dikosongkan. Print masukkan sisi. Untuk menginput sisi yang dimasukkan oleh user. Kemudian terdapat file inp sama dengan scanner system.integer untuk nilai scanner agar user dapat menginput masukkan sisi yang diinginkan. Setelahnya terdapat file sisi sama dengan input.nextInteger untuk membaca nilai sisi yang dimasukkan oleh user melalui print. K.sisi sama dengan sisi akan membaca sisi yang dimasukkan oleh user sesuai dengan inisialisasi sisi pada kelas kubus. Selanjutnya terdapat println volume sama dengan K.vol. K diperoleh dari inisialisasi var K dan vol kita memanggil van vol pada kelas kubus. Kemudian println luas permukaan sama dengan K.lp. K inisialisasi, kemudian LP memanggil van LP dari kelas kubus. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini jika kita misalkan masukkan sisinya adalah 6, enter, maka volumenya 216 dan luas permukaannya 216 juga. Karena volume 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216 untuk luas permukaan. 6 dikali sisi hasilnya sama 216. Nah, kemudian jika dat sisi sama dengan sisi ini, kita set nilainya adalah 2. Kita coba run. Nanti hasil dari program hanya bisa memasukkan sisi, tapi sisi yang dimasukkan itu tidak dibaca sebagai inputan. Misalkan sisi yang kita inginkan seperti tadi adalah 6. Nah, sedangkan pada kode kita set nilainya adalah 2. Kita enter. Maka hasil yang ditampilkan
pada program bukanlah masukkan sisi 6, tetapi dia akan memanggil masukkan sisi 2 yang disetel pada kode default. Nah, untuk hasilnya volume sama dengan 8, karena 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, dan luas permukaannya adalah 24. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang kerucut. Nah, di sini saya mempunyai kelas kerucut dengan variabel S itu adalah selimut dengan tipe data double dan set nilai awalnya adalah 2,0. Kemudian ada var R adalah jari-jari dengan tipe data double dan set nilai awalnya adalah 9,0. Kemudian mempunyai var tinggi, var T, dengan tipe data double juga dan set nilai awalnya adalah 15,0. Set value, field sama dengan value untuk mengatur properti selimut, jari-jari, dan tinggi pada kerucut. Kemudian terdapat get. Selanjutnya terdapat span luas lingkaran untuk menghitung alas dari kerucut tersebut dengan rumus 22 dikali R dibagi 7. Atau boleh menggunakan Pi dikali R. Tapi ketika menggunakan Pi dikali R, maka pada var harus kita set var Pi dan langsung dimasukkan nilai Pi-nya. Kemudian terdapat van volume dengan rumus luas lingkaran. Kita langsung ambil dari van luas lingkaran. Kemudian dikalikan dengan T tinggi dibagi 3,0. Selanjutnya terdapat van luas permukaan dengan rumus Pi dikali R. Maka saya buat rumusnya 22 dikali R dibagi 7. Kemudian dikali dengan selimut ditambah jari-jari. Untuk kode main, seperti biasa, kita menggunakan file inp sama dengan scanner system.integer untuk bisa menginput nilai yang ingin kita angkat. Dapat var kas kerucut. Untuk inisialisasi kerucut harus sesuai namanya dengan kelas kerucut. Selanjutnya terdapat print selimut untuk menginput besarnya selimut yang ingin dimasukkan. Kemudian file selimut sama dengan integer, maaf, input.next double akan membaca nilai inputan selimut dengan tipe data double. Selanjutnya terdapat print jari-jari untuk menginput nilai jari-jari dan terdapat file jari-jari input.next double untuk membaca inputan nilai jari-jari. Kemudian terdapat print tinggi yang akan digunakan untuk memasukkan nilai tinggi. File tinggi sama dengan input.next double untuk membaca inputan nilai tinggi yang telah dimasukkan oleh user. K.S sama dengan selimut. Artinya K.S ini akan membaca inputan nilai selimut yang dimasukkan sesuai dengan inisialisasi selimut. Selimut pada file selimut. Kemudian K.R sama dengan jari-jari. Inisialisasi dari file jari-jari. Dan K.T ada sama dengan tinggi, inisialisasi dari file tinggi. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil perhitungan pada bangun ruang kerucut, kita menggunakan printline luas lingkaran yang memanggil rumus luas lingkaran pada kelas kerucut dengan kode k.luas lingkaran. Kemudian terdapat print volume sama dengan k.volume akan memanggil perintah volume pada kelas kubus, dan yang terakhir terdapat luas permukaan k.luas permukaan akan memanggil luas permukaan pada kelas kerucut. Kita coba jalankan. Nah, untuk untuk selimut, misalkan 2, jari-jarinya 3, dan tinggi adalah 4. Maka hasilnya akan banyak angka di belakang koma karena kita menggunakan tipe double.
Nah, untuk luas lingkarannya 28,28, volumenya 37,71, dan luas permukaannya 47,14 sekian. Ini pada set ini sama seperti kubus tadi. Ketika kita set nilainya sesuai keinginan kita, maka nanti yang ditampilkan tidak sesuai dengan inputan user, karena selimut akan otomatis memiliki nilai inputan sebesar 3. Dan ini akan terjadi error. Nah, seperti ini. Maka harus kita set nilainya sesuai dengan inisialisasi inputan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus mahasiswa. Di sini terdapat kelas mahasiswa. Dalamnya terdapat variabel nama dengan tipe data string, variabel npm dengan tipe data string, variabel prodi tipe data string, ormawa string. Kemudian terdapat nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan tugas. Saya set sebagai tipe nilai data double dan defaultnya adalah 0.0. Kemudian terdapat set get. Set digunakan untuk menyimpan, untuk mengubah nilai properti, dan get digunakan untuk mengakses nilai properti. Terdapat fun tampilkan data yang nantinya akan kita panggil pada kode fun main. Kemudian pada fun tampilkan data terdapat println nama yang memanggil variabel nama. Tipenya berupa inputan user. Kemudian terdapat println npm dengan memanggil variabel npm, println prodi yang memanggil variabel prodi, println ormawa yang akan memanggil variabel ormawa. Kemudian terdapat println nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan nilai tugas yang dipanggil sesuai dengan tipe variabel masing-masing yang sudah diset pada kode kelas mahasiswa. Selanjutnya terdapat fun nilai tugas dengan tipe data double mengembalikan nilai tugas yang diinputkan oleh user nanti dikalikan dengan 0.1 karena bobot nilai tugasnya sebesar 10%. Setelah nilai tugas terdapat nilai UTS dengan tipe data yang sama yakni double yang mengembalikan nilai UTS dikali dengan 0,25 karena bernilai bobot 25%. Kemudian terdapat fun nilai tubes dengan tipe data double mengembalikan nilai tubes dikali dengan 0,4 karena untuk tubes ini persentasenya sebesar 40%. Kemudian fun tampilkan nilai komponen yang ditampilkan adalah println nilai UTS nanti sesuai diinput oleh user dengan memanggil nilai UTS yang sudah kita set. Kemudian terdapat println nilai UAS akan memanggil inputan sesuai inputan user dengan inisialisasi dari variabel nilai UAS. Kemudian terdapat print nilai tugas yang akan memanggil inputan sesuai dengan variabel nilai tugas. Dan yang keempat ada nilai tugas yang akan memanggil inputan nilai tugas sesuai dengan variabel nilai tugas. Selanjutnya terdapat fun hitung total bobot nilai dengan tipe data double. Nah, pada fun hitung total bobot akan mengembalikan nilai tugas ditambah dengan nilai UTS, ditambah nilai UAS, dan ditambah oleh nilai tugas. Bobot ini diperoleh dari return yang sudah mengambilkan nilai dari fun nilai tugas, fun nilai UTS, fun nilai UAS, dan fun nilai tugas. Hingga langsung dikembalikan nilai sesuai dengan
functionnya. Selanjutnya, terdapat konversi dari angka menjadi indeks. Untuk konversi menggunakan tipe data string, terdapat file total bobot sama dengan hitung total bobot, inisiasi fun total bobot. Kemudian akan mengembalikan nilai ketika total bobotnya lebih dari atau sama dengan 85, maka indeks nilainya adalah A. Total bobot lebih dari atau sama dengan 70, maka indeks nilainya adalah B. Total bobot lebih dari sama dengan 55, maka total bobotnya C. Total bobot jika nilainya lebih dari atau sama dengan 40, maka total bobotnya adalah D. Namun ketika bukan keempat yang di set ini, kita gunakan else. Artinya selain dari yang kita set, nilainya adalah E. Kemudian kita ke kode fun main. Terdapat file input scanner system.integer untuk membaca inputan user nanti. Terdapat file student dengan panjang array sebesar 5 dan inisialisasi dari kelas mahasiswa. Kemudian terdapat perulangan for I dimulai dari 0 sampai 5. File mahasiswa akan diinisialisasikan pada kelas mahasiswa. Kemudian terdapat println input data mahasiswa ke I ditambah 1. Jadi perulangannya akan berlanjut sebanyak I ditambah 1. Print nama akan menampilkan nama mahasiswa, kemudian mahasiswa.nama sama dengan input.nextLine akan melanjutkan ke baris selanjutnya, kemudian sama dengan print npm, print prodi, print ormawa, print nilai UTS dengan tipe data next double akan melanjutkan ke baris selanjutnya dengan tipe data double. Kemudian untuk nilai UAS, tugas, dan tugas sama dengan nilai UTS. Kemudian terdapat input.nextLine akan melanjutkan ke baris selanjutnya atau membuat baris baru. Kemudian dari semua inputan akan disimpan dalam variabel student I sesuai dengan kelas mahasiswa. Kita sambil jalankan, kita sambil run. Kemudian di bawahnya terdapat perulangan for I yang dimulai dari 0 sampai dengan 5. Berarti kita akan melakukan inputan sebanyak 5 data mahasiswa. Ini terdapat println n data mahasiswa ke I ditambah 1. Artinya akan mulai dari mahasiswa yang pertama karena I dimulai dari 0, kemudian I-nya akan bertambah 1 sebanyak 1. Berarti dari 1, 2, 3 sampai dengan 5 nantinya. Disimpan pada variabel student